Mari kita mengakui iman kita, Tuhan adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Tolong kasih salam kepada teman-teman saudara bahwa Anda adalah orang yang bebas secara benar. Firman hari ini berjudul Proklamasi Kebebasan Rohani. Remnant University, di mana saya sebagai rektornya, telah pindah dari LA ke Hawaii. Dan akademik semester untuk gelar dokter telah dimulai dari minggu lalu untuk musim gugur. Dan pemindahan dapat dilakukan dengan baik dengan bantuan pendeta-pendeta yang melayani penginjilan keliling untuk universitas di Amerika. Dan para komisi senior pun ikut melayani secara formal dan juga memberi bantuan finansial. Dan para komisi senior pun ikut melayani secara formal dan juga memberi bantuan finansial, dan mereka telah berpartisipasi dalam program beasiswa. Jadi kami sudah diskusi bersama dan sedang menjalani program beasiswa untuk seluruh mahasiswa. Saat ini sekolah kami dapat memberi visa pelajar di Amerika Serikat, namun validasi pemindahan SKS masih dalam proses. Jadi jika validasi tersebut sudah diterima, mahasiswa kita bisa transfer ke semua universitas di Amerika Serikat dengan SKS yang mereka dapatkan dari Korea. Tetapi untuk hal tersebut, mahasiswa harus memiliki $1 juta dalam rekening banknya. Oleh karena itu, kami memerlukan banyak donasi. Jadi cara kami untuk mendorong donasi adalah pemberian gelar dokter kehormatan kepada orang yang berdonasi. Jadi kita akan memberi gelar dokter kehormatan kalau donasinya lebih dari $50,000. Universitas Harvard memiliki donasi sejumlah 1 triliun sehingga dibantu secara finansial. Jadi Harvard dan juga universitas yang lain, mahasiswa yang pintar dari universitas itu menerima beasiswa. Bukan hanya Harvard, tetapi SMA pun memiliki program beasiswa yang bagus di Amerika Serikat. Jadi mereka tidak hanya memberi beasiswa, tetapi juga memberikan biaya hidup dan juga uang jajan kepada anak-anak yang pintar, sehingga anak-anak dari luar negeri tinggal di Amerika Serikat. Bagi sarjana teknik elektro di Amerika Serikat, mereka bisa mengajukan izin tinggal permanen di Amerika Serikat walaupun mereka hanya bersarjana. Seperti itu, Amerika Serikat mengumpulkan banyak anak-anak yang pintar dan mereka adalah negara yang multikultural. Karena anak-anak yang pintar berkumpul di Amerika Serikat dari seluruh dunia, maka Amerika Serikat pun dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu negara yang sangat maju. Dan mungkin saudara bisa bertanya, mengapa kita mau membangun Remnant University yang begitu banyak?
하는 목사로 만든 신학교 한 군데도 없습니다. Karena tidak ada satupun universitas teologi yang dapat melahirkan pendeta yang fokus pada penginjilan. 목사들이 영접 메시지도 할지 모릅니다. Walaupun dia seorang pendeta, mereka tidak bisa memberi khotbah atau firman penerimaan. 목사한테 백장 양쪽으로 영접해보라고 해서 영접 메시지 못 줍니다. Coba saudara menyuruh beberapa pendeta secara random dan coba minta mereka untuk memberi khotbah penerimaan Yesus. 양육에서 전도제자 만드는 스케줄 메시지 없습니다. Mereka tidak bisa karena mereka tidak memiliki skill untuk mendidik dan membangun pendeta sebagai murid yang menginjil. 사기 의료를 받았대요. 이 성경적 전도 방법을 통한 교회 성장을 했는데 그게 지금 그 학교에 지금 교재로 쓰고 있어요. Saya adalah orang pertama yang memperoleh gelar dokter di sana dengan skripsi yang berjudul Perkembangan Gereja Berdasarkan Cara Penginjilan Alkitabiah, dan sekarang skripsi saya tersebut dipakai untuk buku pelajaran. 그래가지고 미국에 있는 신학교에 다 보냈어요. Dan skripsi tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dikirim ke banyak universitas teologi di Amerika Serikat. 그래서 전도하는 목사를 만들어서 그렇게 전 미국 전역에 다 파수하는 것이 목적입니다. Jadi tujuan kita adalah membangun pendeta yang menginjil dan mengutus mereka ke seluruh Amerika Serikat. 여러분 여호교 다니지만 여호교 얼마나 시스템이 잘 되는가 잘 모르죠. Saudara memang bergereja di Yewon, tetapi saudara pasti tidak tahu betapa bagusnya sistem Yewon ini. 왔을 때 사주 교육을 받고 나면 그 다음에 십주 교육부터 시작해서 쭉 해외하고 시작해서 시스템들을 너무 잘 되고 오늘 또 기자들이 취재를 왔더라고요. Kita memiliki sistem yang sangat terstruktur, khususnya untuk orang-orang yang baru pertama kali percaya Yesus. Mereka akan mendapatkan pelajaran 4 minggu dan juga 10 minggu, dan ada pelajaran khusus bagi anak-anak kecil. Jadi hari ini pun wartawan datang untuk mewawancari sistem kita. 영계 시스템이 전 미국에 가격 들어가야 된다 그런 말씀입니다. Jadi sistem ini akan disebarluaskan ke seluruh Amerika dan juga dunia lain. 기도해 주시기 바랍니다. Jadi saya berharap saudara bisa berdoa untuk ini. 그래서 제가 유학 가고 싶다면 신청하시면 하와이에 유학 갈 수 있습니다. Kalau dari jemaat kita ada yang mau belajar di luar negeri, saudara bisa melamar diri. 비자가 나오기 때문에 Karena kita bisa memberi visa untuk belajar. 평범한 시스템은 아줌마들도 있어요. Memang banyak orang yang masih muda, tapi ada pun tante-tante yang mau belajar. 그런데 사업하면서 저녁에 막 하니까 그 나와서 전부 다 일주일에 3번씩 공부하는 학생들이 많이 있어요. Banyak pelajar yang sudah tante-tante atau om-om yang mereka bekerja pagi dan sorenya mereka belajar 3 hari 1 minggu. 합숙하면서 아이들 근무초양집에서 24시간 합숙하면서 3년 동안 전도훈련 받는 그 정리의 부대가 또 있습니다. Adapun grup khusus yang fokus mempelajari teologi 3 tahun, dan mereka sambil nginap bersama-sama di asrama untuk fokus ke penginjilan. 공부를 완전히 합숙하면서 예수님 대달처럼 그렇게 양육하고 있어요. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka tidur dan makan bersama-sama untuk fokus mempelajari penginjilan. 그 중에도 아직 우리 대학교가 있고 청년부말이 있으니까 기도하시면서 인도받아 보시기 바랍니다. Dan di gereja kami memiliki banyak pembagian pelayanan seperti khusus untuk pendeta-pendeta dan juga misionaris dan juga untuk pemuda-pemudi dan lain-lain. 학교에 들어가기 전부터 신동이라는 부르는 아들을 둔 어머니가 있었어요. Ada seorang anak ajaib yang dibilang oleh orang-orang bahwa dia itu sangat pintar walaupun dia belum sekolah. 하나를 가르치면 10가지를 할 정도로 아주 신동이. Dia adalah anak yang begitu pintar sehingga dia jadi satu pun dia bisa mengetahui lebih banyak daripada itu. 착함이 주위에 알려져서 많은 사람들이 칭찬을 받았어요. Dan kepintaran mereka diketahui oleh banyak orang sehingga banyak orang yang telah memuji dia. 그래서 어깨가 벌써 올라왔어요. Sampai ibunya anak ajaib ini, anak yang pintar ini begitu sombong. 드디어 아이가 학교에 들어가게 됐어요. Dan pada satu hari anak ini akan masuk sekolah 시험을 처음으로 치는 거예요. dan dia akan menghadapi ujian pertama kalinya dalam hidupnya. 근데 결과가 어떻게 됐느냐? Tetapi bagaimana hasil ujian tersebut? 감옥에 빵점 받았어요.
anak ini tersebut mendapatkan 0 dari semua pelajaran. 그 어머니가 놀래가지고 학교에 가서 성적표를 보자 그랬어요. Ibunya sangat kaget dan dia langsung pergi ke sekolah untuk coba lihat jawaban yang anak saya berikan. 봅시다. She went over and wanted to see it. Jadi ibunya bilang saya ingin melihat jawaban tes anak saya. 자세가 빵점입니까? How we know did he get zero? 그 답안지를 어머니가 보니까 답안지에 답은 쓰지 않고 답안 대구에다 이렇게 써놨어요. Tetapi pada saat ibunya melihat kertas ujian tersebut ada jawaban yang tidak ada jawaban yang anak dia berikan, tetapi Sure, written on the test paper. 다 안다. dia jawabnya saya mengetahui semuanya. 다 안다라고만 써놨어요. Dia hanya menulis saya mengetahui semuanya. 자, 이 모습을 보면서 우리가요, 신앙생활을 하면서 이렇게 하고 있지 않는가? So with that imagine, Coba kita melihat perumpamaan ini dan juga melihat diri kita sendiri, apakah kehidupan beriman kita sama seperti anak ini? 필요가 있어요. Kita perlu dipikir berulang-ulang. 영혼의 성도들이 보면 성경을 봉독하면 다 안다 이렇게 생각해요. Banyak jemaat yang mengetahui Alkitab dan dia bilang bahwa dia sudah tahu. 그것으로 끝났다라고 생각합니다. Dan mereka berpikir mengetahui saja itu sebenarnya sudah beres. 신앙생활은 아는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. Tetapi kehidupan beriman itu bukan hanya sekedar mengetahuinya. 그것을 넘어서 실제로 삶 속에 적용하는 것입니다. Karena kehidupan beriman itu adalah kita itu menerapkan apa yang kita ketahui, bukan hanya mengetahui saja. 하비올의 말씀 성도들이 잘 아는 그런 말씀입니다. Jadi seperti firman hari ini Roma pasal 8 ini diketahui oleh banyak jemaat. 그리스도 예수 안에 인자는 결코 존재하는 분하니 이는 그리스도 예수 안에는 생명의 생명이 죄와 사망의 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 우리의 마음을 시원케 해주는 영적 해방 선언의 말씀입니다. Ini namanya firman yang dapat memproklamasikan kebebasan rohani kita. 죄와 사망이 우리를 주장하지 할 수 없다는 것입니다. Jadi ini ceritanya, dosa dan hukum maut itu tidak bisa berkuasa di atas kita. 얼마나 여러분의 삶 속에 적용되고 있는가는 것입니다. Tetapi ini masalahnya, apakah sejauh manakah saudara menerapkan firman ini dalam kehidupan saudara masing-masing? 죄와 사망이 우리를 주장할 수 없다. Di sini berkata bahwa hukum dosa dan hukum maut tidak bisa berkuasa. 이제 누리고 있는가? Apakah kita benar-benar menikmati kebebasan rohani kita? 영계 성도들은 하나님의 말씀을 아는 수준을 넘어서 이제는 정말 삶 속에 적용하시기 바랍니다. Saya berharap semua jemaat gereja Yewon tidak hanya mengetahui saja, tapi bisa menerapkan kebebasan ini pada kehidupan saudara masing-masing. 인생 모든 문제 해결했다. 그렇게 해답에 나서면 참이 진리가 실제로 확인된 삶을 살아야 합니다. Kalau saudara benar-benar memiliki jawaban yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, penyelesaian atas segala masalah, saudara harus mengukir jawaban tersebut dalam kehidupan saudara secara nyata. 문제와 사건을 뛰어넘어서 누림의 삶이 되어져야 한다고. Supaya saudara bisa melampaui semua masalah dan semua persoalan dan bisa menikmati berkatnya. 영적 영향이 될 수 있습니다. Sehingga saudara bisa menjadi orang yang memberi pengaruh secara rohani. 여러분 삶 속에 이런 풍성한 열매를 맺기를 주님으로 축복합니다. Saya memberkati saudara supaya saudara bisa dipenuhi oleh berkat yang seperti ini. Yang pertama, nomor 1 adalah kebebasan secara absolut, secara mutlak. 자, 1절을 읽었습니다. 로마서 8장의 말씀은요, 요한복음 3장의 이 말씀과 함께 복음의 진수를 담고 있는 그러한 이 소중한 말씀입니다. Jadi Roma 8 chapter 8 Roma 8 ini memiliki banyak firman yang menunjukkan tentang kebenaran dalam Injil dan juga diceritakan dalam Yohanes pasal 3. 성경학자들은 이렇게 말합니다. Alkitab Teologia yang berkata bahwa 성경의 다른 말씀들이 다 불타 사라져도 존재할지라도 로마서 8장 말씀만 있으면 구원받을 수 있다. walaupun satu Alkitab itu bisa hilang karena kebakaran, tetapi kalau kita memiliki Roma pasal 8 ini, kita bisa diselamatkan. 열려버린 서신을 썼지만은 열려버린 성경을 썼지만은 이 바울 신앙 사상이 바로 로마서 8장 한 장으로 정리되어 있어요. Karena memang Paulus memiliki banyak surat, tetapi di Roma pasal 8 ini mengandung semua 그리고 그 말씀이에요. isi firman yang telah menunjukkan kebebasan kita sebagai anak Tuhan.
how much this chapter is very 여러분 오늘 valuable. 로마서 8장 읽게 되는데 이 보게 되는데 이 말씀은요 얼마나 소중한지 대박물관장이 이 수천 년 내려오던 모든 박물관을 로마서 8장 원본에서 그거 바꾸겠다니까요. And so, Pasal 8 ini begitu luar biasa karena nilainya sangat tinggi sampai ada seorang pemilik museum, dia berkata bahwa dia bisa mengganti museum ini hanya dengan Alkitab Roma 8. 보다도 창세기 3장 사건에서 하나님 따라 죄 가운데 사단 정도를 타면서 영원한 멸망길로 갈 수밖에 없는 그런 인류에게 참 해방의 메시지를 준 거예요. Roma 8 ini memberi firman yang mengandung kebebasan rohani secara absolut dan secara mutlak bagi manusia yang hanya memiliki kebinasan karena mereka berdosa. 그리스도 예수 안에서는 결코 존재함이 없나니. Siapapun yang ada di dalam Kristus, dia akan bebas dari semua hukum dosa dan hukum maut. 이 큰 복음인지 여러분이 여기서 두 가지 내용을 잡아내요. Di sini saudara harus melihat dua hal yang besar karena ini akan menjelaskan betapa besarnya Injil tersebut. 누구든지 그랬어요. Yang pertama, di sana berkata bahwa siapapun juga. 그가 아니라 남녀노소 빈부귀천 누구를 방문하고 누구든지 그랬어요. Bukan orang-orang tertentu karena semua pria, wanita, tua, muda dan juga tidak peduli status ekonomi yang lain, siapapun yang ada di dalam Kristus, dia tidak akan mendapatkan penghukuman. 나 그리스도 안에만 있으면 결코 존재함이 없다. Jadi siapapun yang ada di dalam Kristus, dia akan tidak ada penghukuman. 상관없다. doesn't matter. Jadi tidak peduli dia itu seperti siapa. 있었던 장교를 있었던 어떤 삶을 살았던 상관없이 그 안에만 들어오면 존재함이 없어진다. Walaupun dia adalah seorang pencuri, perampok, dan pelacur, itu tidak peduli karena siapapun yang ada di dalam Kristus, dia akan diselamatkan. 그걸 요구하는 것이 아닙니다. Mereka tidak memberi kita syarat. 머리를 세라는 말이 아닙니다. Mereka tidak menyuruh kita memakai otak 그래서 돈을 만지라 그 말이 아닙니다. atau tidak menyuruh kita untuk memakai uang kita. 심지어 살아가다 죄를 지어도 상관없다. Walaupun kita berdosa pada saat kita hidup di dunia ini, itu pun tidak apa-apa. Only one thing. 그리스도 안에 있으면 된다. Yang penting kita ada di dalam Kristus, itu satu-satunya syarat yang dia katakan. 몸이 아니고 무엇이겠습니까? 여러분. Kalau ini bukan Injil, Injil itu seperti apa bentuknya? 근데 제가 이 설리 예배할 때, 기와 설리 예배할 때 말씀드렸듯이 in Christ와 with Christ 두 가지가 있습니다. Pada saat saya memberi khotbah kemarin, di sana ada in Christ atau maksudnya di dalam Kristus dan with Christ. Maksudnya bersama Kristus. 특히 여기가 정죄라는 표현을 쓰는데 정죄라는 표현을 어떤 경우에 Dan di sini di sana pakainya kata penghukuman dan penghukuman ini namanya istilah hukum. 제가 이 피고에게 유죄를 선언할 때 쓰는 것이 정죄예요. Pada saat seorang jaksa memberi keputusan apakah dia terhukum atau tidak kepada terdakwa itu, mereka memakai kata penghukuman. 죄와 사망에 비로소 이런 정죄가 없다는 것입니다. Tetapi di sini tidak ada penghukuman. In this law, sin is that. 그것도 뭐라 그러세요? And then when Dan apalagi yang dia katakan, di sana berkata bahwa di sana tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. there is one. Di sana bilangnya tidak ada. 무죄를 선언한 거예요. Jadi secara hukum mereka terbebas, tidak ada hukum. 것들이 우리의 구원과 연결되어 있습니다. Ini berhubungan dengan keselamatan kita. 그러면 결코 정죄가 없다는 표현으로 시작합니다. Kalau Roma 8 itu dimulai dengan kata-kata yang berkata bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 또 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라고 끝이 납니다. And then Dan diakhiri dengan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. 한마디로 구원받았으면 예수 믿게 되었으면 이제는 결코 구원받은 자에게는 구원은 변함이 없다는 얘기예요. Dengan kata lain, sekali orang diselamatkan, dia akan terus diselamatkan selama-lamanya. Tidak ada sesuatu yang bisa mengubahkan status kita yang sudah diselamatkan itu. 그럼 이렇게 결코 정죄함이 없게 된 것이 생명과 승리의 법이
죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜주기 때문이다. Mengapa? Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 사망의 법이 뭐예요? Apa itu hukum dosa dan hukum maut? 죽는다는 것입니다. Secara rohani kita mati. 무슨다면요? 죄를 지으면 그대로 저주를 받아요. Kalau orang yang tidak percaya, mereka sekali berdosa, mereka akan langsung dihukum. 무슨다면 죄와 사망의 법에 잡혀있기 때문에 Karena mereka tuh berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. 죄의 대가를 받게 돼 있어요. Jadi mereka akan menerima hukuman. 우리의 3장에서 발생한 첫사랑 아담 범죄 이후로 모든 일을 명하게 돼 있어요. Dan setelah dosa yang dilakukan oleh Adam, yaitu manusia pertama, semua orang telah jatuh dalam dosa. 운명이에요. Dan itu adalah nasib kita, pergi ke pembinasaan. 그러니까 운명이에요. Itu adalah nasib kita bagi manusia. 또 예수의 대속으로 인해서 생명과 승리의 법으로 이제 우리는 지배를 받는 사람이 됐다. Tetapi karena penyaliban Yesus Kristus di atas salib, kita telah berada di dalam kuasa Roh Kudus. 예수 믿기 전에는 죄와 사망의 법을 인용돼요. Jadi dulunya kita akan berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. We were ruled over by it. 예수 믿고 나서 이제 법이 바뀌었어요. Tetapi setelah kita percaya Yesus, hukum telah berubah. 우리에게 생명과 승리의 법이에요. Now, Jadi bagi kita, hukum itu bukan hukum maut dan dosa lagi, tetapi hukum yang hidup, yaitu hukum roh. life and 죄와 상관없어요. Itu tidak ada hubungannya dengan dosa. 이제는 벌받지 않아요. even when we Dan walaupun kita berdosa, kita akan tidak dihukum. 생명과 승리의 법으로 치유해줘요. why? Because we're Karena Injil itu akan menyembuhkan kita dan memulihkan kita. 그래요? we understand. 근데 여러분이 어떤 존재인가를 잘 모른단 말이에요. Tetapi karena kita tidak mengetahui siapa diri kita. 생명과 승리의 법이라는 용어를 쓴 것은요, 법적 관계를 설명 같이 한 것입니다. Di sini mereka memakai kata roh yang memberi hidup. Itu karena mereka mau menjelaskan bagaimana hubungan secara hukum tentang ini. 그러니까 죄와 사망의 법을 우리 올감해요. Kalau kita melihat hukum dosa dan hukum maut, dia akan mengikat kita 불안하게 만들어요. dan membuat kita takut. 어수선하게 만들어요. makes you become Dan kita membuat kita marah dan tidak tenang. 상처받게 만들어요. Dan membuat kita terluka. 죄와 사망의 법이에요. Itu adalah hukum dosa dan hukum maut. Dan membuat kita mati. 법은 그렇지 않아요. Tetapi hukum yang memiliki hidup, yaitu roh yang memberi hidup, itu beda. 까매지 않습니다. it's not Dia tidak mengikat kita, 그렇습니다. tetapi memberi kita hidup. 줍니다. Dan memberi kita kesemangatan. 자유하게 하는 법을 줍니다. Dan memberi kita memberi kita hukum yang bebas. 활력 주고 활력 주고 자유케 하는 법이에요. Ini adalah hukum yang membuat kita menjadi bebas. 그 사도 바울이 이렇게 법적 용어를 사용하면서까지 표현한 이유는 그만큼 확실하기 때문에 그래요. Kenapa Rasul Paulus memberi perumpamaan sampai memakai istilah hukum? Karena supaya kita bisa mengetahuinya secara jelas. 말하는 얘기예요. that means he no longer wants to leave it. 참 자유함을 누리는 거예요. Jadi maksudnya kita harus menikmati kebebasan secara benar. 그리고 부끄러움은 있습니다. Mungkin kita bisa malu-malu, 두려워해서 말하는 얘기. tapi kita tidak boleh takut. 잡힐 필요 없다는 얘기. Kita tidak boleh terikat dalam itu. 두려워할 건 없다. Mungkin kita bisa malu-malu, tetapi kita tidak perlu merasa dipermalukan. 상관없는 내하고 상관없는 법이니까. Karena hukuman maut dan dosa itu tidak ada hubungannya lagi dengan kita. 한 학교가 죄에 대해서 이렇게 말했습니다. Ada seorang rapi yang berkata bahwa 죄는 손님으로 들어와서 주인으로 주도한다. Sin entered sebuah dosa masuk sebagai tamu dan mendudukinya sebagai tuan. 우리 속에 들어와서 주인 되려는 속성을 가지고 있어요. Jadi maksudnya ada satu karakter yang dimiliki oleh dosa, yaitu dia mau menjadi seorang tuan di dalam diri kita. 땅의 죄의식을 우리 속에 심어줍니다. Jadi dengan kata lain, setan itu terus membuat kita merasa bersalah. 또 정지합니다. Jadi sehingga kita terus menyalahkan diri kita. 죄인 앞에서 막 우울증 걸려요. Dan akhirnya kita jatuh dalam depresi dan tidak bisa tidur. 그리고 막 자살해요. Dan akhirnya kita bunuh diri dan membuat kita gelisah. 그렇게 만든다. Dosa itu yang membuat kita seperti itu, dan juga setan. 그렇게 그럼 찾아오면 난 예수 그리스도의 피가 다 씻었다. 나는 내가 상관없다. 그래서 드러내야 돼요. Setiap kali kita digoda oleh setan dan juga digoda oleh rasa bersalah, kita harus mengatakan kepada mereka bahwa kita telah diselamatkan, jadi tidak ada hubungannya dengan itu. 내 죄를 씻는 예수의 피밖에 없네.
Karena hanya satu-satunya cara untuk menebus dosa kita yaitu darah Yesus. 피밖에 없네. Hanya darah Yesus. 그러니까 사단이 얼마나 집요한지요. 예수님께서 이 공생의 시로 40일 금식까지도 찾아와요. Jadi setan itu tidak gampang putus asa dan sampai Yesus berpuasa 40 hari pun dia datang untuk memuji Yesus. 그리스도를 다 알아요. He knew that Jesus was God. 인류를 구원하신 그리스도를 다 알아요. Setan pun tahu Yesus itu satu-satunya Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. 근데 감히 예수님께 도전해요. Tetapi dia begitu tidak takut untuk menyerang Yesus. 예수님 이기잖아요. And then what did Jesus 말씀을 do? 이기잖아요. He was able to overcome it. 사람이 예수님께 도전했다면 저와 여러분이야 말할 필요가 없죠. Jadi kalau misalnya Jesus, how much more do you think he will bow? jadi Yesus pun pada saat dia mendapatkan uji coba dari Tuhan, dia pun menderita apalagi kita. 자, 사단이 우리를 어떻게 봅니까? Jadi setan melihat kita seperti apa? 우리 확정된 신분들이에요. Bahwa orang-orang yang memiliki status yang pasti, identitas yang pasti, yaitu akan pergi ke surga. 못 받아버렸어요. Karena kita sudah diselamatkan. 사망이 보면 상관없어요. Karena tidak ada hubungannya lagi dengan namanya hukuman dosa dan maut. 지금 법으로 적용하며 사는 거예요. Karena kita memiliki hukum yang hidup. 사단이 찾아와요. Tetapi setan terus menyerang kita. Mengapa? 찾아와서는요. 하나님의 자녀의 축복을 못 누리도록 괴롭혀요. Supaya terus menyerang kita, supaya kita tidak menikmati apa yang kita punya sebagai anak Tuhan. 육신의 옷을 입고 사는 동안 천국 가는데 육신을 입고 사는 동안에는 이 주신 복음을 성령의 복음을 따라 살지 못하도록 계속해서 덤벼주십시오. Yes, we will even. Jadi setan itu terus menyerang kita supaya kita tidak bisa menikmati berkat keselamatan selama kita hidup di dunia ini. 그래서 중요한 것은 우리 생각 전환이에요. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana kita mengubah pikiran kita. 찾아왔을 때 창조적이고 긍정적인 생각을 하느냐 아니면 부정적이고 이 불신앙적인 생각을 하느냐 이게 중요해요. Itu tergantung apakah pada saat kita menghadapi masalah, apakah kita berpikir sesuatu yang optimis dan sangat menikmati berkat Tuhan, atau kita jadi pesimis dan putus asa. 긍정적 생각과 부정적과 불신앙의 생각 결과는 엄청난 차이다. Karena hasil dari berpikiran optimistik dan juga pesimistik itu sangat berbeda. 요새 한 기업에서 이 광고를 했는데요. 혁신은 속도가 아니라 방향이라고 그렇게 말했어요. Ada sebuah iklan yang berkata bahwa inovasi adalah bukan soal kecepatan, tetapi arah inovasi. 속도가 아니라 방향인데 방향을 결정짓는 요소가 그것이 바로 긍정이다. Dan unsur yang menentukan arah tersebut adalah unsur optimis. 자, 긍정적 신앙생활이 중요합니다. Unsur optimis atau positif. Jadi kehidupan beriman yang positif dan optimis itu sangat penting. 부정적 불신앙적인 눈을 가지고 보기 시작하면요 한도 끝도 없이 부정이 나와요. Kalau kita memiliki pandangan yang negatif, itu tidak ada akhirnya. Kita akan terus memikirkan hal-hal yang negatif. 부정적 불신앙적 신앙생활하는 사람들은요 그 시간 쓸데없는 시간을 허비한 사람들이 많아요. Kalau orang yang memiliki hal-hal yang negatif, mereka memakai uang dan juga waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. 같은 지혜가 본당 건축이라고 하는 이런 시대적인 미션을 받았습니다. Kita telah mendapatkan misi, yaitu kita membuat yaitu pembangunan gereja dan juga 4.000 gereja cabang. 이런 창조적 긍정적 신앙가의 사람들은 불된 떡산 은혜와 불이 끓지 않은 세대 축복을 하나 주시기 위해서 내게 이 미션을 주셨다 그렇게 받아들입니다. Those people who Jemaat yang memiliki pikiran yang positif, mereka akan menerima misi ini sebagai misi yang akan membawa mereka berkat yang lebih banyak. 근데 부정적 불신앙의 생각의 사람들은 어때요? 아이 또 귀찮게 또 사태 이게 뭐야? 원당에서 뭐야? 이게 장담을 해보니까는 완전히 부정적 결과가 나옵니다. Tetapi orang yang memiliki pandangan negatif, mereka akan terus menganggap negatif untuk apa kita melakukan hal ini buat merepotkan aja. 완전히 영적 자유함을 못 누리게 돼요. Sehingga mereka tidak bisa menikmati kebebasan rohani secara benar. happens when you're obsessed with 사단이 강한 God, 거예요. you're attacked by Satan. Padahal 여러분 청년에 우리 대학교 우리 농인교회 뭘 직분을 맡겨주면 그 직분을 통해서 누리시 바랍니다. Jadi pada saat saudara menerima jabatan dari gereja, saudara harus menikmatinya, bukan merasa terbeban atau merasa merepotkan. 그렇게 고민합니다. Mengapa saudara begitu gelisah dan khawatir? 그때 내게 직분을 기쁨으로 받고
즐거운 마음으로 그 직분 감당하면 하나님 하게 해주신다니까요. Kalau saudara menerima jabatan saudara dengan sukacita, Tuhan yang akan membuat saudara melakukan semua hal-hal dan misi-misi yang saudara harus lakukan sebagai jabatan tersebut. 그냥 붙잡고 믿음으로 도전하시기 바랍니다. Cobalah tantanglah diri saudara dengan memegang perjanjian Tuhan. 오늘은 풍성한 영광을 맛보는 그런 삼생인들 되시기를 적으로 축복합니다. Saya memberkati saudara supaya saudara bisa diberkati oleh Tuhan sehingga bisa memiliki pandangan yang positif. Yang nomor kedua adalah kehidupan yang menurut roh. 하나는 육신의 일을 영을 Roma 8 ayat 5 sampai 6. 당이요 영의 생각은 생명과 평안이라. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Mereka karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 생명의 승리의 법으로 죄와 사망의 법에서 해방되는 삶을 살게 되었으면 이제 더 이상 육신을 따른 삶을 살지 말라. Kalau kita memiliki hidup yang bebas dari hukum dosa dan hukum maut, kita tidak boleh lagi kita menjalani kehidupan yang menurut daging. 성을 따르는 삶을 살아야 한다고 강조합니다. Di sini menegaskan bahwa kita harus hidup menurut roh. 성은 성령을 의미합니다. Di sini roh berarti Roh Kudus. 한마디로 성령 인도 받는 삶, 이게 성령의 삶이 되어야 한다. Dengan kata lain, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah hidup menurut roh. 믿는 순간에 성령이 내 안에 들어집니다. Jadi pada saat kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus memasuki hati kita. 예수를 믿는 사람은 성령이 계시기 때문에 예수를 믿게 되는 겁니다. Jadi orang yang percaya Yesus, mereka bisa percaya Yesus karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. 누구든지 그리스도 영이 없으면 그리스도 사람이 아니라 하는 거예요. Karena kalau kita melihat firman hari ini di sana berkata bahwa orang yang tidak memiliki roh di dalam dirinya, dia itu bukan anaknya Tuhan. 사람은 그리스도를 믿을 수가 없어요. Karena orang yang tidak memiliki roh di dalam hatinya, dia tidak bisa percaya Yesus. 14절에 보면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 내게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니. So in John 14 it says that I will Itu Yohanes 14 ayat 16. forever. 먼저 3장 10절에 보면 우리가 하나님의 성질과 하나님의 성령이 그 안에 계신 것을 알지 못하느냐. Dan 1 Korintus 3 ayat 16 juga berkata bahwa kita adalah bait Allah. Spirit of God dwells within you. 하나님의 영이 내 안에 있다 그 말씀입니다. Jadi ada roh Tuhan di dalam diri kita. 성인들을 받는 것이 무슨 말이냐? Oleh karena itu apa maksudnya kita dipimpin oleh Roh Kudus? 요한복음 14장 17절, 요한복음 15장 26절, 요한복음 16장 13절에 보면 반복적으로 성령은 진리의 영이라고 강조하고 있습니다. Kalau kita melihat Yohanes 14:17, Yohanes 15:26, dan Yohanes 16 ayat 13, di sana berkata bahwa Roh Kudus adalah roh yang kebenaran. 진리는 말씀이신 그리스도라 그랬어요. And the truth is Dan yang kebenaran itu adalah firman itu, yaitu Kristus. 쉽게 표현하면 말씀인도 받는 삶이에요. Dengan kata yang lebih gampang, kita harus memiliki hidup yang menurut firman Tuhan. 강단 메시지와 원주시가 되세요. Khususnya kita harus membentuk kesatuan dengan firman mimbar. 말씀은 어제나 오늘의 영도 동일합니다. because the word of God Karena firman Tuhan tidak akan berubah karena dia akan selama-lamanya. 그를 통해서 하나님께서 시대적 응답의 시간표를 주시기 때문에 그렇습니다. Karena Tuhan akan memberi jadwal untuk menyelamatkan generasi ini melalui firman. 응답이 주어지는 말씀을 따라 인도받게 되면 나타나는 특징이 성령이 살아나요. Jadi kalau kita terus dipimpin oleh Roh Kudus dan juga firman mimbar, kita ada satu ciri-ciri yang muncul, 넘치는 삶을 살게 돼요. yaitu kita hidup dengan kelebihan damai sejahtera. 사도행전 1장 6절 7절에 보면 사도 바울이 사도교회 성도들의 삶에 대해서 이렇게 표현합니다. Kalau kita melihat 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 7. 또 너희는 많은 환난 가운데 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐 Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya.
그런 환란 가운데서도 참으로 이 대살가교 성도들이 믿는 자의 본이 될 정도로 이 놀라운 응답을 받았어요. The believers in Thessalonica, even Orang-orang percaya yang hidup di daerah Tesalonika, mereka menjadi teladan bagi banyak jemaat yang lain walaupun mereka berada di tengah-tengah percobaan. 그는요, 말씀을 받을 때 기쁨으로 받았다고 해요. so Mengapa? Alasannya karena mereka menerima firman sebagai sukacita. joy. 여러분요, 말씀을 들을 때 의심하고 그렇게 따지고 그러지 말고 말씀을 기쁨으로 받으시기 바랍니다. Saudara pun harus menerima firman dengan sukacita, bukan dengan hati yang yang curiga atau hati yang meragukan. C.S. 루이스가 이런 말했습니다. C.S. Lewis was Ada C.S. Lewis yang seorang teologia berkata bahwa 그들의 삶의 핵심 가운데 기쁨이라는 단어는 항상 대문자로 쓰여져야 한다. dalam kehidupan orang yang percaya Yesus, kata yang bernama sukacita itu harus ditulis dalam huruf kapital. 대문자로 쓸 때는 강조할 때 씁니다. Biasanya kita nulis dalam huruf kapital kalau kita mau menegaskan kata tersebut. Karena kita menganggap kata itu adalah kata yang penting. when you want to reveal it from Jadi pada saat kita mau menegaskan kata itu, kita akan memakai huruf kapital. Oleh karena itu, bagi kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita harus perlihatkan kepada orang-orang yang lain adalah sukacita. 하나님의 말씀을 기쁨으로 받으면 생명이 살아나고 참생활이 있게 만다. Jadi pada saat kita menerima firman Tuhan sebagai sukacita, damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita. 시작돼요. Dengan cara seperti inilah kita bisa membangun 4.000 gereja cabang. 그래서 only then that can be fulfilled. 생명력 넘치는 기쁨과 평안이 누려지는 만큼 전자가 있게 돼 있어요. Dan kita akan mendapatkan banyak buah sampai kita bisa melihat pekerjaan Tuhan untuk menyamakan jiwa-jiwa lain. 그리스도인에게 기쁨이 대문자라 그랬어요. Jadi bagi orang Kristus, sukacita adalah huruf kapital. 그 기쁨이 있습니까? Apakah saudara memiliki sukacita? 하나님 예배할 때 기쁨이 있습니까? Apakah saudara bersukacita pada saat datang ke gereja dan beribadah? 기쁨으로 받고 Apakah saudara menerima firman dengan sukacita? 말씀드릴 때 기쁨으로 받아요. Saudara harus menerima dengan sukacita. 탤런트를 보면 매력 있는 탤런트들 또 스타들 이 스포츠맨 중에 운동 잘하는 사람들 선거사들 보면 전부 여기 꼬리가 올라가 있어요. Kalau saya melihat artis-artis yang begitu laku pada saat ini dan juga para atlet yang begitu populer pada saat ini, saya melihat mulut mereka bentuknya tersenyum. 올라가 있어요. So even Kim Yona, the very Saya melihat Kim Yona, yaitu ice figure skating atlet, dan dia pun memiliki bentuk mulut yang tersenyum. 올라가 있어요. even when they're not smiling, their mouth Walaupun mereka tidak tersenyum, tapi memang bentuk mulut mereka tersenyum. 꼬리가 올라가 있어요. so even the very famous athletes. 그 가만히 보면 이 꼬리가 올라가는 사람들이 다 성공한 사람들이 많더라고요. Jadi dan saya melihat banyak orang sukses yang memiliki bentuk mulut yang seperti mereka. 그걸 안 믿어도 이 긍정적인 마인드가 있는 거예요. Jadi walaupun mereka tidak percaya Yesus, mereka ada suatu pandangan yang optimis atau positif. 그냥 Have this positive mindset. 이상성은 이 꼬리가 내려가잖아요. Biasanya kalau kita suka khawatir dan kita suka putus asa, pasti bentuk mulut kita bersedih. 이게 뚝 떨어져요. Their mouth goes Dan orang-orang melihat dia pun akan menjadi tidak terpesona melihatnya. 한번 올리세요. Jadi coba saudara juga menaikkan coba membuat bentuk mulut saudara selalu bersenyum. go up. 이걸 꿈에든 여자한테 올리세요. Coba saya tidak tahu, mungkin saudara harus operasi atau apa. Coba membuat mulut saudara jadi harus tersenyum. 해야 돼요. Karena apapun yang saudara lakukan harus harus bersama dengan sukacita. 이렇게 말해서 아주 인상성을 잘 주세요. They're still Walaupun saya ngomong seperti ini, masih ada orang yang mukanya berkerut. Amin. 설교할 때요, 은혜 받을 때 얼굴에 밝게 막 표정을 밝게 하고 제가 힘이 막 나요. Kalau saudara memakai mulut yang sangat senyum dan senang, saya melihat saudara dari depan pun saya menjadi sangat bersemangat. 그렇게 예쁘게 이렇게 자꾸 이렇게 기쁨이 있으면요, 얼굴이 매력이 있어가지고 남자한테 줄을 선다
괜찮다니까. Kalau saudara selalu bersuka cita dengan muka saudara, walaupun saudara tidak begitu cantik, pasti banyak laki-laki yang melihat saudara jadi terpesona. 말씀을 받을 때 기쁨으로 받고 Saudara menerima firman dengan sukacita. 그리고 그렇게 하라. 그 말은 아니잖아요. We're not just talking about your facial expression. 마음의 즐거움이 있어요. Ini bukan berarti hanya muka saja, tetapi di dalam hati kita harus ada sukacita. Talk about Thanksgiving. 마음에 아멘이 있어야죠. Jadi harus ada amin di dalam hati kita. 그렇다. Semuanya benar, amin. 맞는 거예요. Pada saat kita melakukan hal seperti ini, baru kita diberkati. 생명력이 넘치죠. Those kind of people Karena kita yang memiliki pandangan-pandangan positif, mereka tuh pasti berlimpah dengan hal-hal yang positif. 이건 소망이 보이죠. Dan kita melihat harapan 생기가 돌죠. full of life. dan mukanya sangat bersemangat. 생기 있죠. And their faces are bright. 그런 사람들을 쳐다보고 설교해요. And that is Dan saya selalu khotbah sambil memandang orang-orang yang memiliki muka seperti itu. look at those faces. 그러신 것들 막 애기가 처박히 보기 싫은 사람 쳐다보지도 않아요. Kalau ada jemaat yang mukanya berkerut dan selalu bersedih, saya susah untuk melihat muka saudara seperti itu dan berkhotbah. 속에 이렇게 성령이 살아 역사하는 성령 주도적 삶이 되기를 바랍니다. Of your life. Jadi saya berharap saudara bisa hidup dengan hati yang selalu bersemangat dan juga selalu bersukacita dengan firman Tuhan. 열매 맺기를 주님으로 축복합니다. Saya memberkati saudara sekarang supaya saudara bisa berbuah di dalam kehidupannya. Kesimpulannya, 결정장애 시대라는 책이 있어요. ada sebuah buku yang berjudul Generasi yang Cacat dalam Mengambil Keputusan. 요즘 젊은 세대들이 결정을 잘 내리지 못해요. Dan baru-baru ini banyak pemuda-pemudi yang tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. 정착을 못해요. Karena mereka tidak bisa fokus pada satu hal. 한 가지 일에 집중을 잘 못해요. Mereka tidak bisa konsentrasi. 그런 특성이 있다 그래요. Itu adalah ciri-ciri yang menonjol bagi anak-anak muda. 특성을 빗대가지고 베이비 세대라 그렇게 말합니다. Dan dengan ciri-ciri yang seperti itu, generasi baru-baru ini dikatakan maybe generation. Maybe itu seperti mungkin. 베이비 제너레이션 무슨 말입니까? Itu maksudnya apa? 베이비가 무슨 뜻이에요? Apa arti dari maybe? Mungkin. 아마 애매한 생각이요. Jadi itu pandangan yang tidak ini juga enggak, itu juga enggak. 하나도 없어. Jadi tidak ada hal yang pasti. Tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. 그래도 우유부단한 삶이야. Jadi kehidupan yang penuh dengan pelin-pelan itu adalah maybe generation. 아니요. It's not neither this nor that. 영적인 신앙생활을 하면서도 베이비 족들이 많아요. Jadi pada 사at mereka memiliki kehidupan beriman pun mereka bersifat maybe. Generation maybe in their walk with Christ. 하나님의 말씀에 대한 분명한 확신을 가지지 못해요. Jadi mereka tidak memiliki keyakinan yang pasti terhadap kehidupan dan juga firman-Nya. 막 흔들려요. Dan selalu tergoyah dengan hal-hal dunia. 영적 베이비족이 아니라 확신이성을 살아야 돼요. Kita tidak boleh hidup seperti maybe seperti mereka, tetapi harus hidup dengan keyakinan. 여러분 직장도 가야 되고 또 청년들 직장 다니겠지만은요. 여러분 제가 산업인대 때 내가 강의했잖아요. 이 CEO가요 뭘 중요한 걸 줄 때 누굴 생각하는지 아세요? Saya pernah berkhotbah khusus untuk konferensi pengusaha-pengusaha bagi pemuda-pemudi yang mau cari kerja. Saya harus ingat bahwa seorang CEO dia akan memiliki satu hal yang pasti. 그러니까 자기가 원래 직원 중에서 늘 밝고 긍정적이고 그야말로 이 활기가 있는 그런 직원이 머리 떠오른다 그래요. So when you have Yaitu kita harus menjadi orang yang kelihatan sangat positif dan juga optimistik dan kelihatan sangat bersukacita di mata bosnya. 마음이 밝지 않으면 얼굴 안 밝아져요. Karena kalau seseorang yang mukanya selalu bersedih dan berkerut, orang-orang susah untuk melihat dia. 마음이요 이 마음의 즐거움이 양양이야. Jadi di sini yang paling penting adalah harus ada sukacita di dalam diri kita, di dalam hati kita. 한번 삶도 밝아지려고 해주시기 바랍니다. Saya berharap hati saudara pada saat ini bisa diterangkan dan juga muka saudara. lives will get bright. 자, 사도 바울이 강조하고 있듯이 예수 그리스도의 십자가의 대속과 부활로 주어진 영적 해방의 축복을 누려라.
Jadi mulai saat ini saudara harus menikmati berkat proklamasi kebebasan rohani yang telah saudara terima sebagai anak Tuhan. 끼지 마라. Dan tidak boleh direbut oleh setan. 뭐라고 말씀드렸습니까? What does it say? Apa yang dikatakan? 안에는 자기는 누구든지 결코 정죄함이 없나니. Yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka tidak ada penghukuman baginya. 평안을 주는 성령을 받는 사람. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 신앙이요 믿음의 도약을 계속 성장해 나가야 돼요. Jadi kehidupan beriman itu tidak boleh stop atau berhenti di satu titik, tetapi kita harus terus berreformasi dan berkembang. 혁신해 나가야 돼요. Kita harus melakukan inovasi dan juga reformasi. 여러분이 앞에 세모감이 보입니다. Only then you Dan setelah itulah saudara bisa melihat penginjak ke seluruh dunia. schedule for 이런 that 신앙 vision. 생활을 하나님 기쁘시게 원하세요. Dan kehidupan beriman yang seperti itulah yang disenangi oleh Tuhan. 그러니까 Are you having hard 억울한 time? 일이 왔습니까? Apakah saudara sedang menghadapi banyak masalah dan persoalan? Having this 나쁜 time? 일이 생겼습니까? Ada hal yang membuat hati saudara sangat kesel dan membuat saudara tidak bisa maju tetapi terus putus asa. You must be able to transcend that. 지금 Sekarang saudara harus melampaui masalah tersebut. 한 단계 뛰어난 세계를 바라보고 Karena ini adalah satu-satunya saat bagi saudara, kesempatan bagi saudara untuk bereformasi secara rohani. 바라보고 So you must be able to Jadi sekarang saudara harus melihat hal-hal yang lebih maju lagi. transcend yourself. 그럼 신앙이 한 단계 딱 뛰어오릅니다. Karena ini saatnya saudara harus reformasi dan juga naik tingkat secara rohani. 근데 그게 문제 잡혀버리면 안 돼요. Sekarang saudara tidak boleh hanya memandang masalah dan jatuh. 그리고 갈등하게 만들고 막 괴롭게 만들고 거기 잡히면 안 된다니까요. Jadi banyak setan dan juga banyak persoalan yang membuat saudara ragu-ragu dan kacau dan putus asa. 사랑하는 자에게 모든 것을 함량해서 소리른다. Tetapi Tuhan berkata bahwa semua hal yang terjadi dalam diri kita itu akan memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencapai kehendak Tuhan. 그래서 일이 생겼다 그게 중요한 게 아니라고요. Jadi di sini yang paling penting itu bukan kita telah menghadapi masalah, 돌아가셨다. tetapi Tuhan telah mengizinnya. 그걸 바꿔야 말겠다. Oleh karena itu kita akan menerima berkat melalui persoalan ini. 그러니까요. So that's what you Jadi ini adalah yang saudara sudah terima. Itu adalah berkat saudara yang sudah terima. Jadi saudara tinggal 사모들이 menemukan dan menikmatinya. 회복될 기회가 된다 이 말씀. Dan itu akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi saudara untuk memulihkan secara rohani. 긍정적인 신앙생활을 통해서요. 아직도 여러분들의 불신자들, 종교인들이 많이 있어요. Begitu banyak orang-orang yang tidak percaya di sekitar saudara. 이 영혼들에게 하나님 최고의 기쁨을 내려 복음을 전해야 돼요. Saudara harus memberi Injil yang bisa menjadi sukacita yang terbesar bagi mereka. 참 제자로 성장하기를 주님으로 축복합니다. Saya memberkati saudara supaya saudara bisa bertumbuh sebagai murid Tuhan yang benar. Mari kita berdoa. 그만한 내비종의 삶에서 벗어나서 확신 있는 믿음의 도약이 있게 하여줘. Tolong Tuhan, tolonglah kami supaya bagi generasi berikutnya, yaitu pemuda-pemudi dan juga semua jemaat, tidak hanya berhenti di dalam generasi yang bersifat maybe atau mungkin, tetapi mereka bisa berreformasi secara rohani. 신민의 승리의 법으로 저와 사망의 법으로 완전히 사망된 축복을 안 얻을 게 아니라 누리는 데까지 가게 하여줘. Supaya seluruh jemaat tidak hanya mengetahui kebebasan rohani mereka, tetapi mereka bisa menerapkan kebebasan rohani dan juga menikmatinya dengan roh yang memberi hidup kepada mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.